Shalom, selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita mulai ibadah online lagi ya. Kita tetap semangat, semuanya siap? Semuanya sudah konsentrasi? Ya, kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia yang Kau berikan. Di sini kita dapat beribadah bareng walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan satu pujian. Markas iblisku hancurkan. Markas iblisku hancurkan, panji Yesus kutinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan sekali lagi. Markas iblisku hancurkan, panji Yesus kutinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang, bawa pedangku di tangan, bikin kacau bawa apa? Bawa pedangku di tangan, bikin kacau setan. Oke, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Ya, semua lipat tangan, siapin Alkitabnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yo, semuanya buka Alkitabnya. Kita buka dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mbak dibacain dulu ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seseorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ.
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, di sini ceritanya suatu hari Yesus kan menyeberangi danau Galilea dan Yesus memimpin murid-muridnya untuk menuju ke atas gunung. Di situ akan diadakannya Yesus mengajar murid-muridnya. Tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus, tidak hanya 1, 2, 3 orang aja yang datang, bahkan ribuan yang datang dan semakin banyak lagi untuk mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika hari sudah malam, sudah gelap, kan pada lapar, otomatis ada yang bertanya-tanya, Tuhan, kita lapar, iya kita lapar, hari udah gelap, kita seharian duduk di sini, iya. Di mana Yesus akan membeli roti sebanyak jumlah yang ada di sini. Lalu ada seorang murid, tadi dikatakannya muridnya namanya siapa? Andreas, saudara Simon. Tuhan, di sini ada yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah arti makanan ini untuk orang sebanyak yang ada di sini? Lalu Tuhan Yesus menyuruh orangnya itu, suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu orang-orang itu duduk di antara rumput-rumput. Hampir 5.000 orang berkumpul, itu belum termasuk anak-anak dan perempuan yang ikut bergabung untuk menyaksikan Yesus mengajar. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil itu. Dia mengucap syukur kepada Bapa dan berdoa, jadilah kehendakmu. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagikan roti dan ikan sesuai keinginan mereka. Setelah mereka mendapatkan roti, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa potongan-potongan roti atau sisa ikan yang ada di situ untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Tahu nggak jumlahnya berapa? Ada 12 keranjang sisa roti dan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa anak kecil tadi. Di sini orang-orang lalu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa mukjizat itu ada. Oke, di sini ada pertanyaan, nanti langsung kirim aja ke grup ya. Tanya sama Mbak Henry, apa ada kesulitan juga. Di sini kita dapat menyimpulkan kalau Tuhan Yesus itu pasti bernubuat. Mukjizat Tuhan itu pasti ada di setiap kita. Jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, kita harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan menyepelekan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan suka marah kepada orang tua. Sering-sering berdoa kepada Tuhan. Apapun itu, mukjizat itu akan datang kepada kita. Oke, yuk kita doa penutup yuk. Tuhan, terima kasih atas curahan firman-Mu melalui video online ini. Kami dapat senantiasa belajar firman dan ibadah sekolah minggu walaupun berada di rumah kami masing-masing. Tetap lindungi dan sertai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa langsung di-download videonya. Dadah.